Ini kalau kita lihat dalam konteks agama, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah dahulu, bahwa corona itu dia nggak datang sendiri, pasti akan ada yang mendatangkannya. Dan corona itu merupakan, kalau dulu disebut dengan taun, ya, dan itu merupakan khalqun min khalqillah. Jadi itu makhluk Allah juga, yang Allah akan mendatangkan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi maka kedatangan Allah mendatangkan, baik itu dalam bentuk cobaan atau kalau kita orang mukmin ya, itu pasti dalam bentuk teguran Allah atau cobaan Allah, supaya kita kembali kepada Allah untuk bertobat kepadanya. Itu yang kadang. Kemudian juga ada yang bentuk itu azab kepada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Jadi baik itu dalam konteks azab, adalah konteks ibtila sebagai cobaan Allah. Tapi itu Allah mendatangkan itu ada latar belakangnya. Ya. Mungkin setidaknya kalau menurut saya itu ada 3 sebab sehingga itu didatangkan oleh Allah. Yang pertama, karena olah daripada tangan-tangan jahil manusia. Karena Allah, semua alam yang Allah perbuat ini adalah semuanya itu kemaslahatan untuk makhluk dan hambanya Allah. Jadi tidak sia-sia Allah menciptakannya. Sehingga datangnya manusia itu merusak, seperti merusak hutan dengan cara ilegal, kemudian yaitu menebang secara ilegal, kemudian juga baik di laut, di darat, sehingga terjadinya banjir. Juga begitu pula halnya dengan habitat binatang-binatang itu diganggu oleh manusia, dibuatnya perkebunan, sehingga turunnya binatang-binatang itu untuk menghancurkan semua tanaman-tanaman manusia atau masyarakat seperti gajah. Kenapa dia mengamuk? Karena sudah diganggu habitatnya. Kemudian juga pemotongan kayu-kayu itu, karena kayu itu kan bisa menyerap air. Sehingga kalau itu ditebang sembarangan, karena ada daerah-daerah yang memang itu harus hutan lindung, itu harus dilindung, artinya tidak boleh dipotong, karena di situ dia akan menghisap air ketika hujan deras. Kemudian ketika kemarau dia melepaskan, sehingga tidak terjadi kekeringan dan tidak terjadi kelongsoran. Dan kita lihat sekarang ini di mana-mana terjadi longsornya, sehingga terjadi terancam terhadap masyarakat. Begitu pula kita lihat misalnya ada waduk atau paya dalam istilah bahasa Aceh, itu dibuat oleh Allah, sebenarnya itu kemaslahatan untuk manusia. Jadi ketika hujan itu waduk itu dia menyerap air, artinya air itu semua berkumpul di situ. Kemudian ketika kemarau, air itu juga akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal air sumur itu nggak kering. Tapi sekarang datangnya manusia ditimbun, dibuat bangunan, dibuat gedung-gedung tinggi, sehingga air itu nggak tahu kemana lagi mengalir, sehingga mengalirlah itu ke penduduk, sehingga terjadi kebanjiran. Kemudian juga Allah telah membatasi tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Termasuk dalam bahagiannya adalah itu hayawaniyah, binatang-binatang ternak. Itu dihalalkan oleh Allah. Kemudian juga ada binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah melarang untuk tidak dimakan. Kemudian orang bertanya, kenapa Allah menciptakan sedangkan itu tidak bisa dimakan? Tapi sesungguhnya dibalik pada itu ada hikmah tersendiri. Karena binatang-binatang yang tidak boleh dimakan adalah itu merupakan safety juga terhadap masyarakat. Karena seluruh binatang-binatang yang tidak bisa dimakan itu, ketika kita lihat rupanya ketahanan tubuhnya itu luar biasa. Sehingga wabah-wabah, kuman-kuman itu mereka yang menahannya, sehingga kuman-kuman itu tidak merayap ke manusia. Kalau kita dulu kita melihat masyarakat ketika memelihara ayam itu dia memeliharakan monyet. Monyet itu salah satu binatang yang sangat daya tubuhnya sangat kuat, sehingga ada kuman-kuman, penyakit-penyakit itu dia yang tahan, sehingga nggak kena ayam. Itu kan falsafah orang-orang terdahulu.